Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kasih Skype dari itu Skype student apa nih? Student Student Commit. Development dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman UIK yang udah merekomendasikan saya sebagai pemateri untuk hari ini. Jadi ya kita sesi di sini sharing ya. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi saya belajar juga dan ini yang mau untuk menuntut ilmu juga silakan. Pokoknya kalau misalkan teman-teman ada mungkin menambah sebagainya silakan. Jadi di sini sama-sama belajar. Oke, mungkin di sini kan temanya adalah bagaimana caranya kita untuk how to make halal food ya, bisnis melalui teknologi industri. Oke, jadi gini, sebelum kita masuk Di mute ya, Kak Siti Nurfadilah. Itu tuh tujuannya apa sih? Jadi insya Allah hari ini aku bakalan sharing ke kalian terkait beberapa fundamental yang membangun bisnis itu seperti apa. Cuma di sini aku akan sedikit menghaluskan kalau dalam praktik Islam. Jadi kita di sini mungkin konvensional juga, syariah juga. Karena memang membawakan acara ini kan memang anak ekonomi syariah ya. Jadi di sini aku juga sampaikan tidak hanya untuk berbicara secara konvensional, maupun kita juga harus berbicara dari sisi ya. Oke, jadi sebelumnya mungkin di sini bermanfaat banget ya buat teman-teman yang mau merintis bisnis, mau mulai atau sedang berjalan gitu. Jadi buat teman-teman diusahakan kalau misalnya mau udah mulai bisnis, jangan sampai kita tuh berhenti di jalan gitu. Jadi kalau bisa emang, karena nanti aku akan jelasin juga emang kalau berbisnis itu banyak banget resiko dan juga istilahnya yang membuat kita down, membuat kita turun dari bisnis gitu. Oke, sebelum mungkin aku akan sedikit perkenalan ya buat teman-teman. Jadi nama aku Fabian Zaka. Aku dari Sekolah Tinggi Ekonomi SEBI. Sekarang ini tuh semester 8. Jadi sekarang lagi nyusun skripsi yang insya Allah mau selesai. Seharusnya sudah mulai selesai ya. Cuman karena kita terkena istilahnya wabah yang dari Allah Subhanahu juga yaitu Corona-19. Jadi ya mungkin alhamdulillah juga Allah masih mempertemukan kita melalui via online gitu. Jadi apapun caranya ilmu itu selagi itu caranya masih baik, tapi kita menggunakan teknologi kan, jadi Allah alhamdulillah yang halangan gitu. Oke, jadi kalau misalnya ini kenapa makanan sih kan di situ kalau itu harus based on passion kalian apa ini gitu boleh dengan namanya food bisnis makanan kita harus bisa masak kali. Jadi yang passion itu dari diri kita. Karena aku pun kenapa terjun di dunia kuliner itu kuliner kenapa? Jadi waktu itu tuh sempat cilik itu makanan yang mikrofonnya hidup. Ya, tinggal jadi biar kebetulan zaman bisnis mungkin teman-teman yang baru masuk itu di mute dulu ya, jadi biar nggak ada suara. Oke, Fikri kejelas dengeran ya? Fikri udah dikasih. Oke, jadi di sini aku akan bahas 7 fundamental yang akan membangun bisnis makanan. Jadi di sini kalau kita bermain makanan ya, itu istilahnya bisnisnya nggak akan pernah berhenti deh, karena memang bisnis makanan itu nggak akan pernah berhenti, karena makanan itu kebutuhan primer plastik. Jadi memang
tidak pernah berhenti industri food itu kalau di Indonesia khususnya. Jadi di sini ada beberapa hal-hal yang memang harus kita perhitungkan dalam melakukan bisnis di makanan gitu. Karena dulu aku juga waktu pertama kali bisnis makanan itu, kalau aku sih mungkin kalian akan beda ceritanya ya. Di pertama kali itu memang selain aku suka masak dan aku memang suka dunia usaha dan sebagainya, aku tuh suka ikut competition. Jadi dari kompetisi-kompetisi yang aku lakukan, aku akhirnya menemukan titik indikator bahwa wah kayaknya passion gue nih, kenapa bisnis yang gue kompetisin kenapa nggak gue jalanin beneran. Jadi waktu itu aku berpikir seperti itu kan, jadi kalau misalkan hanya planning nggak dijalanin kayaknya tuh basi lah. Jadi aku, karena seorang bisnismen itu kita tidak hanya mantep untuk melakukan planning, tapi kita harus bisa untuk melakukan eksekusi. Jadi kita harus segera melakukan eksekusi seperti, wah, gue harus jalan ini bisnis nih, oh gue harus gini, gue harus ini, sebagainya. Karena mental seorang pengusaha itu kita nggak bisa cuma ngomong doang, tapi kita harus juga action. But ketika kita melakukan usaha atau profesi segala apapun, the first thing yang harus kalian ingat adalah kalian itu memang, oke, kalian seorang praktisi, kalian, gue tinggal jualan aja, gue tinggal jalan, gue tinggal kerja dan sebagainya. Tetap kalian itu butuh ilmu. Kalian tuh butuh banget namanya tuh arahan, pedoman. So buat teman-teman di sini, aku berharap mungkin selepas dari acara ini, teman-teman tuh juga bisa, namanya mungkin kita banyak belajar, banyak baca, banyak sharing, atau mungkin sama teman-teman yang punya usaha saling bertukar pikiran, karena itu penting banget loh. Jadi kalau misalkan kita, apalagi kita yang punya bisnis, sama-sama yang punya bisnis, terus juga kita, bacaan kita tuh memang bacaan, misalkan kalian buka bisnis ya, kalian bacaan orang-orang bisnis gitu, dan biasanya itu tuh bisa nge-scale up skill kalian, nge-scale up knowledge kalian terkait bisnis. Apalagi kalau kalian udah tahu bisnis passion gue tuh food, dan itu akan mempermudah kalian banget untuk emang ini jalan gue tuh di food lah gitu. Nah, tinggal kita benah nih dari sisi keilmuan bisnis dalam food tuh seperti apa, lalu kita benah juga keilmuan bisnis dalam menjalankan food kuliner itu seperti apa. Apalagi kan di sini halal food, halal pariwisata, halal industri itu memang sangat keren juga gitu. Nah, gimana caranya bisnis ini tuh bukan hanya salah satu karir sunnah Rasulullah, tapi ini tuh bisnis salah satu menjadi media dakwah kita. Jadi makanya bagi teman-teman tuh kerja banyak juga, apalagi yang ngadain acara kan pejuang-pejuang ekonomi syariah nih. Jadi dakwah itu nggak mesti kalian harus mungkin menjadi DPS, Dewan Pengawas Syariah, atau MUI dan sebagainya. Kalian suka di bidang yang kalian suka, contohnya bisnis, itu bisa menjadi dakwah. Tergantung dari jalankan usaha itu sendiri, usaha kalian itu. Oke, mungkin langsung aja buat teman-teman. Jadi food industri makanan, khususnya di bisnis makanan halal food ya. Jadi kalau kita mau berbisnis kuliner, kita harus ngerti dulu kuliner itu apa. Dan makanan itu kenapa orang tuh suka, dan kenapa makanan menjadi salah satu bisnis yang kita jalankan. Makanya itu aku menyimpulkan bahwa ada 7 fundamental yang membangun. Tahu ya, fundamental tuh seperti akar, istilahnya apa sih yang membangun bisnis food ini biar jalan, sustain, ya enggak, dan terus berkembang. Jadi terus continue gitu. Jadi itu ada business mindset and purpose. Kamera dimatiin, Bang. Yang pertama itu adalah gimana sih caranya kalian mindset kalian tuh terkait bisnis. Jadi sebelum kalian mikirin marketing, kalian mikirin finance, kalian mikirin strategi, yang paling penting yang pertama kali ketika kalian ingin memulai bisnis kuliner adalah mindset kalian terhadap bisnis itu apa. Kenapa kalian mau bisnis? Kenapa kalian mau usaha? Dan kenapa kalian tuh istilahnya mau memulai usaha ini gitu. Jadi kalau saran aku yang paling penting itu adalah mindset kalian terhadap bisnis tuh seperti apa. Contoh aku, misalkan aku kenapa mau usaha bisnis. Yang pertama, aku suka namanya memberikan kebermanfaatan buat orang lain. I love to create anything that will be the user is orang-orang gitu. Mohon di mute, Bang. Jadi Rizky. kan
aku gitu. Jadi itu yang membuat aku kenapa bisnis tuh aku pingin bisnis. Dan yang kedua, aku suka tadi itu kuliner, aku suka dengan makanan, inovasi yang unik-unik gitu. Dan ketika orang lain menyukai karyaku dan orang lain mau karyaku, dan itu yang aku suka gitu. Dan yang kedua, itu pertama mindset ya, jadi mindset purpose, kenapa kalian mau berbisnis, kenapa kalian mau usaha gitu. Dan saran aku kalau kalian mau usaha itu, usahakan planning dengan tetap, tapi segera untuk mengeksekusi. Karena kalau kalian nggak segera eksekusi, ya itu cuma hanya wacana doang gitu. Lalu kemudian adalah itu bisnis. Jadi yang kedua itu adalah, tadi yang pertama adalah business purpose, jadi tujuan usaha bisnis kalian itu apa. Yang kedua itu adalah business ideas. Mungkin nanti kalau misalkan kalian nih udah mikir ide kalian itu, misalkan mau bikin ini, mau bikin itu. Nah, ternyata itu tuh ada teorinya lagi loh, teman-teman. Jadi, ide tuh nggak hanya sembarangan idealis dari kalian, gitu. Tapi di sini banyak pertimbangan-pertimbangan. Ide tuh enaknya kalau bisnis kuliner yang bagus, yang sustainable. Jadi sebelumnya aku juga banyak ngobrol ya sama beberapa owner bisnis terkenal seperti seperti warung abnormal. Jadi waktu itu tuh aku pernah sama Abang Rex ya. Jadi dia tuh bilang bahwa fundamental bisnis itu tuh emang banyak banget, dan kadang tuh orang bisnis kuliner, gue bisa masak nih, terus produk gue tuh gue jualin ya, terus produknya unik. Itu tuh ternyata apa ya? Itu benar, tapi memang ada teori-teori, ada beberapa istilahnya metode-metode yang gimana sih caranya kita tuh punya produk, orang akan senang, orang nggak bosan, akan beli lagi, bahkan bisa merekomendasikan produk kita itu ke temennya atau mungkin ke lingkungan environment-nya gitu. Jadi yang pertama tadi udah ya, tujuan bisnis. Yang kedua adalah bisnis idea. Jadi ide bisnis kalian. Nah, di ide bisnis itu ada hal yang melatar belakangi ide bisnis usaha itu tuh munculnya dari mana? Itu ada product approach sama market approach. Product approach itu adalah kalian yang istilahnya sebagai pelopor, kalian yang mengeluarkan ide atau inovasi dari produk kalian. Jadi kalian punya idealis, oh gue mau bikin nih singkong goreng, tapi rasanya es krim, atau mungkin es krim goreng, tapi apa gitu loh misalkan. Jadi ide-ide yang kalian keluarkan itu based on ideas kan yang kalian keluarkan. Nah itu kalau misalkan kita berbicara produk itu lahirnya dari market approach atau product approach, itu lahirnya dari product approach. Jadi kalian sebagai pelopor, kalian sebagai owner, kalian sebagai entrepreneur yang mengelola, yang mengeluarkan produk itu berdasarkan dari idealis kalian sendiri. Itu nggak masalah, tapi kalian juga harus melakukan dari sisi aspek yang kedua adalah market approach. Jadi market approach itu adalah produk kalian yang kalian keluarkan itu berdasarkan permintaan pasar. Jadi pasar maunya apa, kalian ngikutin. Misalkan sekarang tuh pasar emang lagi ngetren banget es kopi susu misalkan, atau brown sugar gitu. Dan kalau kalian mau usaha itu nggak masalah, berarti ide kalian itu muncul dari market approach, dari permintaan pasar gitu. Nah terus dari product approach itu dibagi lagi. Yang pertama ada based on trend. Jadi dari tren. Sekarang tuh lagi trennya ayam geprek, lagi trennya itu kayak coffee shop gitu kan, Thai tea dan sebagainya. Itu adalah sebagai salah satu hal yang melandasi kenapa kalian mau berusaha kuliner dari based on ideas gitu. Jadi kalau aku saranin ada 6. Kalau kalian mau melakukan, kalian mau bikin produk nih, atau kalian mau berbisnis kuliner, usahain ide kalian itu lahir dari 6 itu. Yang pertama adalah based on trend. Jadi gini ya, kan ada product approach sama market approach. Nah dari product approach ini, itu dibagi lagi ada 6. Nah 6-nya itu tadi, yang pertama adalah based on trend, jadi berdasarkan trend. Nah, itu kalau udah berdasarkan dari tren, insya Allah market kalian tuh nggak mati. Karena istilahnya, mungkin kita akan bahas nanti lebih ke marketing insight ya. Jadi, pola pikir konsumen, bagaimana dia memutuskan untuk beli atau tidak. Gitu. Nanti kita akan bahas di sana. Lalu ada based on benchmarking. Benchmarking itu adalah dari perusahaan-perusahaan yang udah nggak diraguin lagi deh, udah pasti dia tuh produk yang emang benar-benar laris. Contohnya kayak House Indonesia. Kalian tahu House Indonesia itu bisa sampai berapa T loh per bulannya itu. Jadi memang udah dipasti perusahaan itu udah laris dan emang udah gak diragukan oleh pasar. Yang yang kedua tuh contohnya ini Kopi Kenanga. Kalian tahu Kopi Kenanga itu bahkan ownernya itu dia salah satu Forbes Indonesia
30 under 30 yang emang sukses di bidang wirausaha. Salah satu bidang kuliner. Jadi memang benchmarking itu adalah kalian tuh punya tolok ukur perusahaan besar. Contoh, kalau aku misalkan kalian tuh mau bikin usaha singkong goreng misalkan. Benchmarking kalian siapa? Oh, benchmarking aku itu misalkan apa ya? Oh, jangan singkong deh. Contohnya bikin kebab. Nah, kalian mau bikin kebab tapi ala kalian sendiri gitu. Tapi kalian harus punya ideas itu kalian berdasarkan benchmarking. Benchmarking kalian, oh, Baba Raffi. Nah, jadi kalian istilahnya punya pedoman gitu. Bukan dijadikan sebagai pesaing, tapi dijadikan sebagai, kan seperti kita lah, kita orang awam nih. Kita belajar dong dari yang ahlinya, ya nggak sih? Nah sama, bisnis itu juga sama. Jadi ada produk baru ini nih butuh diajarin, butuh gimana sih cara pengembangan produk ini, gimana sih caranya mempertahankan produk ini, biar pasar suka, biar produk ini sustain. Nah kita harus belajar dari benchmarkingnya. Dan itu tergantung dari jenis produk kita. Gitu. Yang ketiga adalah based of marketing knowledge. Jadi berdasarkan dari jadi gini loh, ini hampir mirip ya sama benchmarking, cuman bedanya mereka tuh berdasarkan riset pasar. Jadi pasar tuh maunya apa, kita ikutin gitu loh. Dan untuk tahunya itu ada di keempat, based on data and fact. Jadi misalnya gini, kalian mau usaha, tapi kalian bingung mau usaha apa. Kita lihat trennya, itu bisa lewat BPS, Badan Pusat Statistik misalkan. Oh ternyata orang Indonesia tuh suka banget makanan-makanan cepat saji. Nah, nanti ada datanya di situ atau lewat Google Trend. Itu juga bisa. Jadi kalian ngelihat apa yang disukain oleh masyarakat. Based on fact itu juga bisa sebagai kita untuk melakukan riset pasar. Misalkan kita mau melakukan nanti mungkin nggak aku terlalu bahas detail ya. Jadi itu di marketing banget, forecasting marketing. Jadi kita untuk meramalkan kira-kira konsumen tuh bakal suka sama istilahnya apa ya? Proyeksi penjualan kita itu kita bisa sesuaikan dengan peramalan pasar. Misalkan kita akan meramalkan, oh sebulan konsumen bakal beli produk kita nih sekian. Itu ada loh. Maksudnya peramalannya berdasarkan ilmiah ya, itu ada. Jadi itu kita menggunakan data statistik yang diolah dan itu ada research-nya. Itu salah satu jadi based on fact gitu loh. Kayaknya sekarang orang mengonsumsi kopi susu tuh bisa sebulan 2 ton misalkan. Wah ini peluang banget nih. Pasarnya nggak akan mati karena orang akan suka terus kopi susu seperti itu. Jadi based on data and fact. Lalu based on market problem. Nah ini yang nge-trend banget, problem. Jadi bisnis itu yang bagus adalah dari permasalahan pasar. Contoh, GoFood. Kenapa sih bisa ada GoFood? GoFood itu salah satu bisnis kuliner loh. Dia masuknya ke bidang platform. Nanti akan aku bahas ada 9 jenis istilahnya pemain yang istilahnya pemain food kuliner. Nah, itu salah satunya adalah di bidang platform, yaitu GoFood kan. GoFood tuh permasalahannya orang tuh kalau zaman sekarang mungkin tempatnya jauh, tapi yang satu pingin makan, tapi butuh delivery, dan sebagainya itu kan dari market problem kan. Jadi, permasalahan apa kita selesaikan lewat bisnis kita. Jadi, usahakan value proposition dari bisnis kita itu bukan hanya untuk profit kita semata, tapi kita juga bisa memberikan manfaat ataupun produk kita sebagai solution buat mereka gitu. Kan istilahnya kalau menyelesaikan masalah, orang tuh pasti bakal mencari kita gitu. Tanpa kita suguhin, mereka akan cari gitu. Lalu based on opportunity, dari peluang. Nah sekarang tuh peluang banget kalau kalian mau usaha ya. Gak usah yang unik-unik. Itu salah satu gitu. Thai tea itu lagi berkembang banget, apalagi brown sugaran lah. Itu tuh emang lagi peluang banget kalau kalian bikin usaha. Produk kalian tuh nggak mesti ngetrend, itu pasti laku. Karena kenapa? Orang tuh udah tahu, lagi enaknya itu kayak gini. Walaupun ya nanti kalau kita berbicara branding equity, itu kalau kita baru mulai usaha nggak apa-apa, brand kita belum besar dan sebagainya. Tapi kalau kita mau menjadi bisnis yang memang agar bisnis ini sustain, bertahan, ya mau nggak mau kita harus apa? Kita harus tahu lawan kita harus tahu peluangnya seperti apa, dan kita harus mengembangkan brand ini biar aware gitu. Nanti mungkin akan kita bahas ya di bagian marketing food. Jadi melakukan pemasaran makanan tuh, food industry itu sekarang seperti apa sih gitu. Tadi udah jelas ya, jadi ide bisnis itu macam-macam, ada yang dari benchmarking, dari dari trend, dari data and fact, dari peluang-peluang, dari opportunity gitu. Kalau misalkan dari ide dari kalian nggak masalah gitu loh. Aku juga produk aku dari aku idealis aku sendiri. Cuman aku waktu itu kan saat itu memang sedang berkompetisi waktu itu. Jadi aku mau cari problem apapun deh.
produkku tuh bisa solution, dan salah satunya aku social enterprise-nya atau sociopreneur itu di lingkungan. Nggak masalah, nggak mesti menyelesaikan permasalahan people, at least kalau bisa menyelesaikan permasalahan lingkungan juga bisa. Jadi kan produk aku itu dari limbah organik ya, tapi jadi cemilan kekinian waktu itu. Jadi dari limbah organik itu bisa dimanfaatkan gitu, daripada harus tertumpuk dan bisa menjadi pencemaran lingkungan dari sampah organik kan. Jadi seperti itu juga bisa kalian mainkan gitu, untuk istilahnya positioning kalian tuh bisa nambah gitu. Nanti positioning itu apa nanti akan aku bahas di marketing. Oke. Lalu yang kedua adalah tentukan model bisnis. Nah, ini yang penting banget buat teman-teman ya. Bisnis itu kalau kita melakukan inovasi ke sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, kalau misalkan produk kalian itu istilahnya nggak punya model yang jelas, itu kalian bisa aja jatuh, bahkan udah di-copy sama pesaing kalian, dan pesaing kalian itu lebih keren. Jadi jangan sampai kalian bikin produk yang unik, tapi pas ditiru sama kompetitor kalian, malah kompetitor kalian yang menjadi brand utamanya, padahal kan otomatis kalian yang nemuin gitu. Paham nggak? Jadi jangan sampai kalian nemuin produk yang unik, tapi dicuri sama kompetitor kalian, dan kompetitor kalian bahkan ya kopi dari bisnis kita itu lebih maju. Nah, itu jangan sampai. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Itu kalian harus kenal namanya bisnis model. Bisnis model itu adalah bentuk usaha kita tuh mau dibawa kemana, prosesnya mau seperti apa, alurnya seperti apa, and how consumer can get us, gimana caranya konsumen bisa gapai kita gitu. Jadi yang pertama itu ada business outlet. Nah, jadi ada 9 ya. Jadi yang pertama itu business outlet. Jadi ini sebenarnya kalau seminarnya offline enak ya. Jadi ada PPT terus aku ngejelasin. Tapi karena kita online jadi ya nggak apa-apa sih. Positifnya kalian jadi lebih mendengarkan daripada melihat. Jadi biar fokus. Oke. Jadi yang pertama adalah lanjut ya, business outlet. Jadi outlet itu adalah dia di satu tempat ya. Lalu kemudian dia produksinya di tempat, dan biasanya konsumen tuh datang direct selling ya, kita direct selling, kita ngejual langsung, konsumen datang dan makan di tempat. Lalu kemudian produksinya juga di tempat, jadi udah produksi makan di tempat. Contohnya kayak warung abnormal atau bukan bakso bujangan ya, abnormal, terus McD itu juga loh, mereka produksi di tempat, udah saji, pas konsumen pesan udah kita makan di tempat, walaupun juga bisa di take away. Jadi outlet itu kita punya satu tempat, konsumen datang ke kita, terus kita melakukan produksi di situ, tapi kita ngejual di situ juga, kuncinya di situ. Walaupun udah ada GoFood ya, itu beda lagi. Maksudnya kalau outlet asli itu seperti apa, itu produksi di tempat dan kita jual di tempat. Lalu kemudian ada franchisor. Franchisor tuh gini, kalian bisa bedain ya, franchiser sama franchisor. Kalau kalian punya usaha, terus usaha kalian tuh dibeli brandnya, untuk dibuka cabangnya, seperti sistem franchise ya, kalian tuh yang punya usaha itu franchiser. Nah, kalau yang beli produk kalian itu franchisor. Misalkan kalian males usaha nemuin produk gitu, gue maunya produk yang udah ada aja deh gitu, istilahnya nggak ribet, brandnya udah ada, sistemnya udah ada, SDM nanti dicariin, gue tinggal bayar di awal aja. Nah, itu nggak masalah, itu berarti kalian pemain kuliner yang yaitu franchise, kalian sebagai lalu vendor lah. Ini bisnis kuliner tuh masak ngejual enggak, banyak inovasi model, inovasi sistem yang akan kalian dapatkan di bisnis kuliner. Tadi sistemnya outlet, kalian masak di tempat, jual di tempat. Lalu yang kedua adalah tadi franchise. Kalian produknya itu nggak punya produk, tapi bisa bisnis kuliner lewat brand-brand yang terkenal. Misalkan kalian mau franchising misalkan house gitu. Kalian investasi ke house, bayar investasinya tuh kisaran berapa ya? Ini anggap aja ya, itu 50 juta. Terus 50 juta itu udah sepaket sama outletnya, udah sama bahan-bahan dan sebagainya. Dan tiap bulan, biasanya kalau franchise itu, kita macam-macam ya, ada yang sistemnya itu chain supply. Chain supply itu, jadi gini, misalkan kalian punya usaha, terus mau di-franchising gitu kan. Nah, kalian tuh bukan bagi hasil sih jatuhnya. Kalian ngejual bahan bakunya, harga kalian tentuin, tapi bahan bakunya beli di kalian. Jadi orang yang habis investasi nggak boleh beli bahan baku di tempat lain ya, harus di brand itu sendiri. Itu namanya franchise ya.
Lalu kemudian tadi vendor. Nah, vendor itu sistem gini. Ini ada kasusnya gini ya, ada dua usaha. Yang satu itu punya restoran, yang satu itu usaha punya ini ayam crispy. Tapi dia nggak punya restoran, dia cuma punya produk ayam crispy, tapi itu punya brandnya si ayam crispy. Misalkan brandnya, misalkan apa namanya, misalkan apa ya? Misalkan ayam crispy gitu, ayam crispy, ayam crispy, ayam crispy lah pokoknya. Nah terus kemudian yang kedua, yang punya restoran, oke deh kita namakan ayam crispy enak banget. Nah ayam crispy si enak banget, ini dia nggak punya restoran. Jadi dia sistemnya itu produk yang udah dia buat itu dikasih bukan dikasih ya, mereka melakukan kerjasama mitra dengan si restoran. Jadi si restoran ini dia nggak punya produk, gue punya jadi gue punya kayak dining table, gue punya bar, gue punya tempat masak, gue punya tempat duduk, gue punya tempat kayak buat hangout lah, istilahnya tempat restoran lah, tapi gue nggak punya produk. Gue berarti kan harus nemuin produk-produk lain. Nah, jadi yang punya owner mikir seperti itu, akhirnya dia kerjasama dengan yang punya ayam. Nah, kalau yang ayam crispy, dia, aduh gimana ya, aku nggak punya restoran nih, aku nggak punya tempat, tapi aku pengen jualan nih produk, sayang gitu kan, punya produk ini udah oke lah, brandnya udah oke. Jadi brand yang si A kerjasama sama si B, jadi untuk menjual, jadi si restoran ini, dia ngejual produk yang si B. Jadi misalkan nih kalian punya restoran, kalian nggak punya produk, terus akhirnya tiba-tiba di restoran kalian itu ada ayam goreng, tapi ayam goreng crispy-nya itu bukan punya kalian, itu punya brand sih yang tadi ayam crispy enak banget, paham ya? Jadi di situ ada kerjasama gitu. Itu namanya vendor. Jadi kalian menyuplai bisnis kalian ke bisnis orang lain, oke? Lalu kemudian outsourcing. Outsourcing mirip kayak vendor. Cuman bedanya gini, kalau vendor si restoran harus mengakui bahwa brand yang dia pakai itu punya si ayam crispy, enak banget. Tapi nggak boleh diatasnamakan atas brand ini tuh punya restoran. Misalkan restoran namanya restoran apa ya? Restoran Udik misalkan. Jadi nggak boleh restoran Udik ini mengatasnamakan brand ayam goreng itu brand punya si ayam crispy banget gitu. Nah kalau outsourcing boleh. Jadi outsourcing itu kan sistemnya sementara ya. Jadi produk-produk yang kalian punya itu hak atas namakan oleh si restoran gitu. Nggak apa-apa. Istilahnya ini kayak sistem bukan pasrah ya. Jadi kayak ya udahlah daripada saya nggak punya sistem, bingung mau jualin kemana, tapi produk ini sayang kan gitu. Ya udah nih, lo ambil produk gue aja gitu. Jadi jatuhnya kayak supplier lah outsourcing gitu. Oke, lalu catering. Nah, kalau catering gampang ya, teman-teman udah pada tahu. Jadi sistemnya kalian bikin produk makanan yang mungkin makanannya akan dikonsumsi setiap hari dan akan disalurkan ke orang-orang yang mau pesen catering. Lalu ada makelar atau reseller. Nah, jadi makelar reseller itu betolnya beda lagi tuh sama produk-produk restoran atau jadi itu sistemnya kebanyakan reseller itu adalah produk-produk yang memang bisa tahan lama ya. Jadi dia punya inventory, mereka punya persediaan dan itu brand orang lain itu dijual. Tahu lah reseller, teman-teman mungkin di sini ada juga yang sebagai reseller hijab, reseller cemilan ciki dan sebagainya. Lalu ada ghost kitchen atau cloud kitchen. Ghost kitchen atau cloud kitchen itu jadi mirip kayak outlet, masak di tempat. Cuman mereka nggak menyiapkan dine-in. Jadi mereka tidak menyiapkan istilahnya tempat untuk orang kalau beli produk kita makan di tempat enggak. Jadi di sini lebih menghemat biaya. Jadi ada plus sama minusnya. Kalau outlet itu kan sistemnya dia negatifnya itu adalah cost-nya tuh besar, biaya operasional ya, kalian harus bayar listrik dan bayar sebagainya, biaya sewa tempat, sewa, pokoknya lebih mahal sih biasanya, karena kan orang datang ketika belum lagi masang wifi, kalau misalkan kalian buka kafe dan sebagainya. Nah kalau misalkan ghost kitchen itu mirip kayak apa ya, kayak kalian tau gak sih kalau misalkan kayak bukan kayak warteg ya, pokoknya tempat itu, oh ini kalau kalian ke mall-mall kan kalau kalian beli misalkan minuman atau makanan apapun yang kayak sistemnya kayak mini booth gitu kan. Nah booth itu mereka kan nggak punya tempat makan kan, kita datang beli ya udah bawa pulang atau lewat GoFood sistem delivery. Nah itu namanya cloud kitchen gitu. Mereka akan menghemat biaya operasional biasanya. Jadi orang datang cuma beli makanan tapi nggak makan di tempat. Gampangnya kayak gitu. Lalu ada investor tadi. Kalau investor
gue nggak ngerti makanan, gue nggak ngerti bisnis, tapi mau punya bisnis, boleh. Tapi biasanya orang-orang ini yang memang udah orang ya konglomerat mungkin, atau dia udah punya simpanan atau punya saving rate yang besar, mereka mau menginvestasikan ke orang yang ngerti bisnis kuliner. Nggak apa-apa, kalian salah satu pemain juga kok. Dan yang terakhir itu adalah bisnis platform ya. Jadi kalau platform itu dia bermain di teknologi aja, contohnya kayak GoFood gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tadi bisnis model udah paham ya. Jadi battle-nya itu kalau bisnis kuliner itu kalian jangan samain. Maksudnya gini, misalkan kalian itu nanti kita akan bahas di kompetitor ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh ingin kalian itu misalnya produk yang frozen, terus saingan kalian itu sama produk yang di booth yang udah digoreng disajikan, itu bisa jadi competition, cuman bukan direct kompetitor. Dan biasanya kenapa bukan direct kompetitor? Karena battle-nya beda. Biasanya yang battle bener-bener battle, misalkan contohnya kayak ayam goreng McD sama ayam goreng KFC, itu positioning mereka sama loh. Yang goreng siap saji juga, ya enggak. Terus abis itu pasarnya sama, orang-orang yang ingin makan cepat saji, crispy dan sebagainya, positioning istilahnya ayam goreng cepat saji sama lah. Nah itu dijadikan sebagai direct kompetitor. Lalu kalau misalkan indirect itu yang jadi produknya tuh beda, tapi bisa jadi competition gitu. Contohnya tadi yang makanan frozen ya sama makanan yang direct selling. Jadi kalau makanan yang frozen bisa jadi saingan direct selling, itu namanya latent competitor. Jadi kompetitor kita itu walaupun beda model, beda battle, itu masih bisa saingan mereka gitu dengan cara misalkan ada konsumen duitnya pas-pasan, enaknya gue beli yang makan yang frozen ini atau gue beli makanan yang cepat saji ini, atau gampangnya gini, gue mau beli Coca-Cola atau beli Thai tea ya. Nah, itu juga bisa. Itu beda-beda loh sebenarnya. Coca-Cola kan dia soft drink yang memang ya, praktis dibawa kemana aja. Kalau Thai tea kan secara nggak langsung dia dibuat dulu kan. Oke, aku masang charger dulu ya. Baterainya udah habis soalnya. Oke, masih kelihatan ya? Tadi udah kita bahas terkait model usaha ya, dan mungkin aku tadi singgung sedikit terkait competition-nya gitu, terkait menganalisis pesaing. Terus gimana sih cara mendapatkan pendapatan bisnis? Ini menarik ya. Jadi pendapatan bisnis kuliner atau yang kita kenal sebagai revenue stream, itu tuh nggak hanya kalian tuh mikir gue dapat untung dari hasil jual produk. Misalkan gue punya minuman, ini gue jual dan gue dapat untung. Udah, keuntungan gue sampai di situ aja. Berarti sehari dapat berapa, seminggu dapat berapa, sebulan dapat berapa, setahun dapat berapa. Tulis deh di laporan keuangan. Sebenarnya pendapatan yang kayak gitu tuh istilahnya kalian sebagai pengusaha yang kurang kreatif lah. Karena memang kalian cuma jualnya itu cuma gitu doang pendapatan. Malah kalau bisa revenue stream kalian macam-macam. Brand kalian besar, produk kalian unik, oke, masa pendapatannya cuma dari jual doang. Nah, ini aku akan share revenue stream kalau usaha kuliner yang saat ini nih. Dan bahkan ini sekarang pemain-pemain besar tuh udah mempraktekkan ini loh banyak gitu kan. Dari yang pertama adalah tadi pendapatan omset di outlet atau di tempat penjualan. Atau memang kalian ngejual hasil tadi yang aku jelasin. Oke, kalian jual minum, kalian jual makanan di tempat, orang beli, itu pemasukan. Itu pemasukan normal. Jadi revenue stream yang pertama itu omset dari pemasukan normal. Lalu yang kedua adalah pendapatan jual franchise. Nah, kalau bisa, kalau produk kalian unik, itu dibikin franchise. Caranya gimana sih bikin franchise tuh? Franchise tuh, aku juga beberapa udah sempat belajar juga ya. Walaupun belum terlalu detail, jadi franchise tuh sistemnya, kalau bisa, itu minimal 3-5 tahun. Dan brand kalian tuh punya sistem yang memang bisa kontinuitas dan udah fix. Jadi udah bisa autopilot. Autopilot itu kayak
kalian tuh jalan-jalan kemana, kalian pergi, atau kalian melakukan aktivitas di luar bisnis kalian tuh tetap jalan gitu. Kan sekarang, enak banget ya pengusaha sukses jalan-jalan ke luar negeri. Itu gimana cara kontrolnya? Nah itu, karena ada sistem. Mereka punya sebuah mengatur SDM, siapa yang jaga ini, siapa yang jaga itu, nanti setiap bulan beli bahan baku berapa, setiap bulan operasi penjualannya berapa, terus balik modalnya harus kapan, pas beli bahan bakunya pas kapan, nanti yang ngejual siapa. Jadi kayak itu namanya sistem ya. Jadi kalau diringkas tuh sistem, minimal kalian punya sistem standar SOP, standar operasional pengerjaan gitu. Nah sistemnya udah benar, kalian ngambil lisensi certificate untuk franchise-nya. Biasanya kalau udah sertifikasi, jadi kalian kayak sekolah dulu, sekolah franchise itu seperti apa sih, belajar ada berapa bulan gitu. Akhirnya nanti kalian ada ujian ya. Jadi setelah ujian kalian dapat sertifikat. Nah, sertifikat franchise ini akan menjadi istilahnya bahwa kalau konsumen mau nge-franchise atau B2B, biasanya bisnis to bisnis ya. Jadi ada konsumen yang mau punya bisnis, beli produk kalian, oh udah di sertifikat franchise nih, legalitas, udah ada punya legalitas franchise, nah lakukan itu gitu. Jadi itu pendapatan dari franchise. Pendapatan dari mana sih? Franchise itu dibagi-bagi lagi. Pertama, pendapatan chain supply. Jadi kalau misalkan nih ayam Pak Gembus ya, dia kan franchise-nya chain supply itu. Jadi dia ngejual franchise ke orang yang mau nge-franchising produk itu. Kemudian produk franchise-nya itu kayak ayamnya, cabenya, kecapnya, bahan-bahan bakunya, mereka ngambil untung di situ. Jadi contohnya gini ya, aku kasih contoh ya. Kalian, contohnya ayam gembus. Ayam tuh harganya, kalau ayamnya doang, itu 30 ribuan. Nah, misalnya kita taruh harga 30 ribu. Nah, terus kita jual chain supply. Chain supply-nya kalian jual 32 ribu. Jadi kalian kan sebagai franchiser. Nah, franchisor yang mau nge-franchising produk kalian jual tuh, nih, lu nggak usah ngambil untung lebih. Lu jual pokoknya satu paket 15 ribu. Itu lu udah dapat untung. Nah, nanti modal lu untuk bahan baku, itu jangan lupa untuk beli bahan baku di tempat gua lagi. Jadi contohnya seperti itu kontraknya. Jadi misalkan 30 ribu, berarti ngambil untung 32 ribu. Nah, 32 ribu itu dijual ke orang yang beli bahan baku. Kok dikit banget sih, Kak? 2 ribu doang satu ayam. Jangan salah. Orang yang nge-franchise itu, chain supply-nya gede-gedean loh. Beli ayamnya 50 kilo, 100 kilo. Ya, memang banyak kan. Karena kan memang satu cabang sehari, bahkan ayam Pak Gembus tuh sehari bisa habis 200 ayam loh. Satu outlet bahkan. Nah, PR-nya gimana tuh? Ya, kalian harus punya tempat produksi yang tetap. Contoh produksi untuk di Depok. Berarti orang-orang yang nge-franchise di tempat Depok, itu harus ya belinya di yang tempat Depok gitu. Jadi bisa, nah nanti ada operasional lagi, mengatur pengambilan chain supply-nya setiap bulan, berapa, setiap minggu, berapa, ada yang setiap hari kah gitu. Karena kan kalau kayak ayam misalkan, kalau per bulan berarti mereka asetnya harus punya freezer. Jadi itulah. Jadi mainannya di chain supply gitu. Lalu kemudian belum lagi pendapatan fee royalty setiap bulan. Jadi karena mereka pakai brand kita, berarti mereka istilahnya kita harus mendapatkan keuntungan juga dong. Lu pakai brand gue, lu bisnis pakai brand gue, berarti gue harus dapat untung juga dong. Nah, jadi jadi enak sih kalau franchise tuh. Jadi chain supply-nya dapat, tiap bulan kalian dapat duit dari bahan baku, plus kalian juga dapat duit fee royalty setiap misalnya tiap bulan, terserah. Kalau akadnya kalian mau apa? Kalau mau tiap bulan silahkan. Kalau mau tiap minggu, tiap hari, bahkan tapi biasanya sih tiap bulan. Tiap bulan fee royalty-nya berapa? 5% aja setiap profit bersih yang kamu dapat. Misalkan satu outlet di Depok, profit bersihnya 10 juta. Berarti dapat fee royalty, misalkan 10%. Berarti dapat fee royalty 10%. 10 juta, berarti sejuta. Jadi kita dapat tiap bulan dapat 1 juta, plus dapat chain supply. Belum lagi kalau kalian penjualan investasi pertama kali. Jadi kalau bisa, ini penting banget ya buat teman-teman, kalau mau bikin franchise atau mau punya investor, kalau kalian punya usaha nih, punya ide, tapi gue nggak punya modal, mau nggak mau kan ada investor. Investor dibagi lagi ada angel investor. Angel investor tuh kayak investor cuma-cuma, dia ngasih duit. Contohnya siapa? Misalkan orang tua kita gitu. Saya mau punya usaha gitu, ya dibiayain sama orang tua. Itu investor angel. Kalau investor yang benar-benar investor yang memang buat sharing profit, ada juga. Nah, itu ada lagi MOU-nya. Atau cari kayak sirkah misalkan. Kayak kalian punya partner, kalian terus
istilahnya kayak istilahnya apa ya? Kayak musyarakah lah akadnya. Jadi saya punya duit 10 juta, MP punya duit 10 juta. Nah, kita gabungin 20 juta. Nah, ini modal usaha kita. Nah, itu juga bisa. Itu macam-macam sih. Nah, kalau misalkan di franchise, itu dia sistemnya adalah ya yang punya duit itu. Jadi franchisor udah kayak investor juga salah satu. Franchisor ya, itu udah kayak investor buat kita sebagai franchisor gitu. Jadi biasanya yang enak nih, yang paling penting ya teman-teman, mau punya investor, mau punya franchise, kalian harus bisa bikin bisnis plan yang benar-benar bagus, yang benar-benar visibility, yang benar-benar itu tuh bisa meyakinkan kalau bisnis kita tuh gak hanya kontinuitas, tapi juga bisa sustain, berkembang, dan pokoknya kita bikin se-amazing mungkin kalau produk kita itu tuh sistematis, visibilitas, kreatif, inovatif, dan bisa sustain di pasar. Jadi mau pasar environment-nya mau kayak gimana, bisnis kalian tetap jalan, bahkan bisa sampai 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Nah, kalau kalian bisa bikin perencanaan bisnis plan seperti itu, wah kalian luar biasa, karena istilahnya berarti udah nggak diragukan lagi untuk perencanaan bisnis. Nah, biasanya franchise itu butuh proposal bisnis. Nah, jadi proposal bisnis itu kita list nih kebutuhan investasi kita apa. Pas udah dibikin perencanaannya, oh ternyata satu outlet produk yang gue punya totalnya itu 50 juta. Nah, biasanya kalau kita mau nge-franchising, kita ngambil untung di awal. Jadi kita jual ke orang franchisor itu 70 juta. Lumayan. Kalau ada 10 waiting list, coba kalian dapat untung berapa? 20 juta dikali 10, 200 juta sekali transaksi. Jadi keren banget lah kalau kamu punya franchisor, punya franchise. Cuma satu, kalau punya franchise ya kalian harus berproses dari sekarang. Aku juga rencana mau buka franchise juga, cuman rencananya kan waktu ini karena lagi wabah COVID aja ya. Jadi sebelumnya itu udah berjalan 1 tahun. Nah, berarti kan butuh minimal 2 tahun lagi lah. Sebenarnya bisa kalau kalian mau langsung. Jatuhnya bukan franchise, jatuhnya itu namanya kayak kalian bermitra atau swak lokal namanya. Jadi kalian cukup nyariin calon-calon investor yang mau mendanai bisnis kalian. Lalu mereka akan memberikan dana ke kalian dan ya udah kalian akan mengembangkan usaha itu. Kalau nih mungkin kalian bisa pelajari dari aku ya. Kalau aku sistemnya nanti ke depannya insya Allah, kalau memang nanti tahun ini di bulan akhir tahun inilah, itu kan mau buka outlet itu di Jakarta ya. Jadi rencananya itu aku mau buka website untuk sistem. Kalian bisa kok contoh kali kita saling belajar ya. Jadi aku akan buka website. Jadi website ini tempat untuk bertransaksi B2B aku, business to business, dan social media aku itu untuk tempat bertransaksi B2C, business to consumer. Jadi konsumen bakal tahu produk aku tuh mungkin lewat social media gitu. Nah, sedangkan calon-calon investor aku nih yang mau bermitra, mau bersuak lokal, dan insya Allah nih kalau udah franchise yang mau berfranchise juga, itu wajib punya website. Jadi apalagi kalau yang investor kan orang-orang kaya, orang elit ya, masa sosial media sih, WhatsApp gitu kan nggak mungkin. Jadi biasanya lewat website. Dari website itu, biasanya perusahaan masuk website, mereka akan cari, misalkan kalau SDM kan karir ya, prospek karirnya seperti apa. Nanti kalau misalkan investor tuh biasanya mereka akan cari, misalkan kemitraan gitu kan, kayak apa ya, franchise, mau pesan sekarang franchise, investasi berapa juta, kalian sudah dapat gini. Nah, kalian pasarkan tuh di website kalian gitu kan. Nah, jadi makanya teknologi itu penting banget untuk sebagai pintu masuk keluarnya itu tadi B2B, business to consumer. Jadi aku saranin website itu jangan bisnis konsumen. Konsumen apalagi kalau konsumen yang mahasiswa jarang banget buka website. Paling mereka buka sosial media. Kalau mereka nge-stalkingin Instagram, Facebook. Nah, jadi website itu kalian bikin itu kalau aku saranin kalau yang nggak bisa desain HTML, WordPress, or anything else, kalian bisa pakai Wix.com atau kalian beli di Dewa Web. Dewa Web itu kalian cuma investasi awal 250.000, terus tiap bulannya kalian, kalau aku paketnya waktu itu sempat iseng di paket Warrior itu 90.000. Atau kalau buat pemula, Kak aku pemula nih tapi mau punya website biar gaya, boleh kalian pakai Google My Business. Itu website gratis. Jadi kalau emang simpel sih desainnya, tapi lumayan. Jadi produkku dimasukin ke Google. Nanti kita akan bahas ya di Google My Business. Jadi Google My Business itu kalian masukin produk ke Google, di pencarian tuh ada produk kalian, dan itu tuh bisa masuk juga ke Google Map. Terus itu juga bisa ada website gratisan lah. Kalian mau posting apa nanti
tapi biasanya mereka bukan .com ya. Kalau .com tuh bayar. Itu kalau aku tuh www.kibosnek.business.site. Nah, jadi itu biasa website gratis dari Google gitu. Jadi aku lanjutin ya yang kemitraan terkait. Aku kenapa Kak aku bahasnya dari kemitraan? Karena gini, sekarang tuh udah berkembang era 4.0. Sekarang pesaing-pesaing orang-orang keren, orang-orang luar biasa yang benar-benar food industry itu udah bermainnya bukan bermain kasar ya. Mereka udah bermainnya licik, pintar dan taktik. Knowledge itu sebagai bahan baku mereka gitu loh, dan pengalaman dan wah pokoknya kita harus bisa caranya bila perlu B2C itu berapa persen, sisanya B2B. Kenapa B2B? Karena udah B2B itu biasanya kalau pemain-pemain kuliner itu udah jutaan rupiah mereka mainan gitu. Jadi aku juga mau pasang mindset teman-teman tuh jangan bermindset bukan tidak UMKM ya. UMKM untuk pertama kali boleh, tapi coba kalian bermindset juga sebagai pemain bisnis kuliner yang memang udah B2B, jadi bisnis to bisnis. Salah satunya kalian harus ngerti franchise gitu. Buka website nih, aku lanjutin ya. Jadi aku akan buka website, jadi ada list kan, list terkait paket kemitraannya mau yang mana, berapa juta outletnya, ukuran berapa, yang berapa juta ada yang outletnya bagian kecil, tapi sistem udah ada, SDM kita siapin, kostum SDM udah siapin, bahan baku nanti kita siapin tiap bulan sesuai dengan akad atau perjanjian. Nah, kalian harus bikin. Nah itu biasanya kalau bikin lewat business plan gitu. Nah nanti udah selesai, oke, biasanya kalau di website tuh klik oke dan sebagainya atau kontak us. Nah nanti mereka akan mengirim lewat email. Jadi main bersih kita jangan lewat WhatsApp dan sebagainya. Kita harus modern dong. Jadi lewat email. Jadi proposal kita, paket-paket kita dikirim email. Jadi ada tuh namanya kalau kalian tahu omnichannel. Jadi di omnichannel itu konsumen itu bakal bisa online, offline itu terintegrasi gitu. Kalian pernah nggak sih, atau gampangnya gini deh, kalian pernah nggak sih kalian tuh daftar apapun di internet, terus tiba-tiba email tuh dari event atau apapun tuh muncul. Kok selalu ada sih email masuk dari Bang Riko Huang atau email dari Moon atau dari Shopee, Tokopedia. Nah, itu mereka mainin omnichannel. Jadi email kita tuh save. Nah, jadi nanti kita sistemnya kalau orang yang ngerti IT ya, jadi itu tuh dipasang email itu sistemnya ada untuk ke website. Jadi kalau kita login atau kita sign up, itu email kita ke save dan jadi nanti kita bisa langsung ngirim proposal kita ke email user yang mau franchising produk kita. Tapi mereka delete proposalnya baru. Jadi kalau di website jangan kalian masukin harganya 60 juta, jangan. Itu tuh kayak bukan gak surprise ya. Itu salah satu image sih. Jadi kita tuh berkelas ya. Jadi jangan sampai naruh harga. Kalau bisa harga itu kalau memang kita kalau konsumen nanya. Karena kenapa? Bukan hanya soal jual mahal ya. Cuman kita juga mainin rasa curious, rasa penasaran agar konsumen tuh tertarik sama produk kita. Contoh gini, kalau di marketing itu ada 5 ya. Jadi yang pertama itu ada aware. Jadi awareness itu adalah konsumen tuh tahu produk kita, aware, kenal. Dan aware ini adalah kita harus meningkatkan aware ya. Kalau teman-teman punya bisnis usaha, yang paling penting aware. Orang tahu produk kita, orang tahu produk kita tuh hits, viral. Pokoknya tahu, nggak mesti beli, yang penting tahu. Nah, kalau udah aware, udah tahu, udah banyak dikenal, oh Tahitinya ini, oh kuenya ini, oh brand ini. Yang kedua kita mainin appeal, bikin mereka kepo sama produk kita. Gitu. Harganya berapa? Nggak dicantumin, coba nanya-nanya. Nah, lanjut ke ask. Mereka akan bertanya-tanya produk kita. Harganya berapa, terus ininya kayak gimana, terus dan sebagainya. Kalau mungkin kalian direct selling, kalian bisa kasih ke tester mungkin, kalau produk kalian benar-benar baru gitu kan. Kalian buka di bazar dan produk kalian baru itu juga bisa. Lalu kemudian yang keempat adalah itu adalah action. Jadi konsumen udah nanya-nanya, tertarik, mereka akan buy. First time buy. Nah, first impression ini kita harus mainin. Pertama kali mereka bikin produk tuh gimana? Kita bikin kualitas yang baik kalau direct selling. Kalau online selling kita bikin testimoninya Kak gitu dan sebagainya. Itu juga bisa gitu. Dan yang terakhir adalah advocate. Jadi mereka bakal kalau mereka puas, mereka dapat experience. Kalau di marketing ada namanya second moment of the truth. Jadi momen di mana konsumen akan istilahnya mereka udah puas sama produk kita dan mereka akan merekomendasikan produk kita ke konsumen lain tanpa kita minta. Jadi misalnya gini, Starbucks ya, dia second moment
moment of the truth-nya itu keren banget. Jadi mereka bahkan bangga menggunakan brand Starbucks. Kalian bangga nggak sih punya brand Starbucks misalkan? Apalagi teman-teman nih, kalau anak-anak yang hits ya, biasanya kalau udah beli Starbucks kan, wajib banget Instastory. Nah, itu jadi biasanya ya, konsumen memilih brand itu biasanya berdasarkan psikologi. Jadi psikologinya mereka merasa consumer behavior mereka tergantung lifestyle lagi ya. Contoh gini, lifestyle orang-orang hedon sama orang-orang B aja itu beda. Kalau orang hedon, mereka akan beli produk yang bisa meningkatkan prestis mereka, rasa kepuasan mereka, rasa gue bakal oke banget ya beli produk ini. Gue nggak gaul kalau nggak beli ini. Jadi psikologi lifestyle mereka seperti itu. Kalau orang yang membeli produk, nggak usah yang mahal-mahal, yang penting gue bisa minum es kopi gitu, ngapain Starbucks beli aja yang murah tuh di depan kompleks sama aja rasanya kopi campur susu. Nah, kan itu punya behavior yang berbeda kan. Nah, itu dia kita juga harus tahu gitu pas kita siapa. Mungkin akan kita detail banget di marketing ya. Jadi kebetulan kalau di bisnis aku lebih suka banget di marketing dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau istilahnya kalau marketing tuh aku bakal lahap banget kalau belajar itu. Jadi dulu aku pernah challenge diri aku untuk, jadi waktu itu pernah liburan semester. Jadi yang liburan semesterku, walaupun aku main sama teman dan sebagainya, kalau waktu malam tuh aku udah nyiapin waktu buat baca buku marketing. Jadi ada beberapa buku marketing yang aku pakai, itu ada Principle of Marketing, ya, bukunya tebal banget segini, sama Wow Marketing. Kalau kalian mau yang tebal ada yang kecil. Jadi Wow Marketing itu kalau kalian udah hatam, kalian tuh setidaknya ngerti marketing itu apa. Jadi kebetulan aku pernah hatam juga buku marketing, jadi makanya that's why aku tahu lah kalau marketing itu dalam pemasaran seperti apa. Lalu kemudian nanti aku akan kasih kalian rekomendasi buku ya. Itu ada, nanti aku akan share di grup juga. Dan ada beberapa materi mungkin aku mau kasih share ke teman-teman. Dan ada beberapa perencanaan struktur bisnis plan yang akan aku kasih ke kalian. Kalau insya Allah bisnis plan yang aku buat ini bukan hanya karena buat lomba ya. Jadi bisnis plannya ini emang udah standarnya bahkan udah tingkat nasional. Bahkan internasional pun bisa gitu. Nanti akan aku kirim juga. Bonus lah buat teman-teman yang udah ikutkan gitu, kenang-kenangannya berupa aku akan kasih ebook juga buat teman-teman kalau bikin perencanaan keuangan UMKM itu seperti apa, ya akan aku share. Oke, jadi kalau buat tadi kita sampai mana ya? Oh ya, jadi kalau misalkan kita mau tadi ya tahu konsumen itu seperti apa, sifatnya, lifestyle kita harus paham. Gitu. Oke, nah terus habis itu selanjutnya adalah tadi franchise sudah tahu ya gitu sistemnya. Lain selanjutnya adalah pendapatan kerja sama brand itu sama. Terus ini kalau bisnis kalian udah gede banget, kalian bisa daftarin perusahaan kalian kalau udah bentuk PT, apalagi bentuk PT TBK. Bedanya apa sih? Kalau udah PT ya mereka badan usahanya udah perseroan terbatas yang memang orang-orang yang menginvest di perusahaan itu udah istilahnya udah banyak gitu kan. Apalagi kalau bikin PT kan atau beda CV kan PT beda ya. Kalau CV kan dia masih di bawah PT. Kalau PT itu udah selain legalitasnya, udah dapat hak ciptanya, mereka juga sudah terintegritas kalau perusahaan itu benar-benar serius gitu kan. Itu ada TBK. Kalau TBK tuh biasanya kalian tuh sudah membuka IPO, Initial Public Offering. Jadi kalian sudah membuka seluas-luasnya untuk bersaham. Biasanya kalau udah PT TBK gitu, mereka akan daftar ke IDX atau ke PT Indo Sukses. Jadi biar bisnis kalian itu banyak tahu orang kalau kita buka saham loh gitu. Jadi biar pas RUPS rapat umum pemegang saham itu orang-orangnya banyak yang invest, otomatis investasi itu bakal ngalir, kalian bakal buka cepet cabang. Nih, aku ada tips juga. Ini juga mau aku jalanin sih, cuman karena memang aku semester akhir dan emang sih rencananya mau skripsi selesai dulu ya, dikit lagi selesai, dan aku akan memperluas Kibo insya Allah seluas mungkin. Ya, mohon doanya aja teman-teman. Jadi cara buka cabang yang enak kalau kalian belum franchise, kalian bisa pakai sistem kemitraan. Tadi aku lanjutin ya, pas kalian udah buka website, orang yang mau menginvest produk kalian itu seperti apa, kita udah kirim proposal lewat email, mereka baca, mereka oke, mereka akan kontak kita baru by phone, udah selesai by phone, itu udah ada MOU biasanya gitu. MOU transfer duit selesai dapat keuntungan, udah investasi dari investor pertama si A misalkan, mereka sudah oke misalkan. Nah, jadi dari investasi pertama itu dialihin kita buka cabang. Si A ini tuh orang Bogor, enaknya buka cabang tuh di Bogor, buka Bogor. Jadi nanti jadi gini, kalau kalian mau buka cabang itu caranya macam-macam ya. Pertama ada lewat retained earning. Retained earning itu artinya laba ditahan. Jadi laba ditahan itu
adalah keuntungan profit bersih yang ditahan selama 1 tahun itu nggak dipakai. Jadi biasanya laba ditahan ini akan menjadi modal baru kita, tapi by own company lah, punya perusahaan sendiri, modalnya itu nggak dari luar. Contoh gini, aku punya profit bersih setiap bulan itu 10 juta. Setahun berarti 100 juta. Jadi selama sebulan itu kan ada 100 juta. Tapi nggak mungkin dong profit bersih kan nanti aku ngegaji. Kita jangan lupa ngegaji diri sendiri sebagai owner. Gue sebagai owner mau ambil 7 juta. Nah, 3 jutanya mau gue simpan, nggak mau gue pakai kemana-mana. Nah, jadi 3 juta ini akan jadi retainer earning kita selama sebulan. Berarti sebulan ada berapa? 3 kali 12. Berarti setiap bulan dapat retainer earning atau laba ditahan 36 juta. Nah, dari 36 juta itu akan menjadi modal baru di tahun selanjutnya. Cuman kan kalau kita modal satu outlet 100 juta, kan lama tuh, wah butuh 3 tahun. Mending kalau bisnisnya jalan atau misalkan bisa sustain. Nah, kita harus buka investasi. Jadi cara gampangnya adalah cari orang yang mau bermitra sama produk kita pasarkan produk kita lewat website, kita mainin SEO. Jadi SEO, Search Engine Optimization. Bikin orang kalau buka di Google, istilahnya topik apapun, itu munculnya website kita, itu munculnya produk kita gitu. Contohnya Sunlight, atau kebab. Orang buka di Google kebab, pasti tautan pertamanya adalah Baba Raffi, website Baba Raffi. Nah, seperti itu. Mereka berarti udah pintar main digital marketing di bagian SEO gitu. Jadi buat teman-teman, kalau yang pinter bikin content writer, bikin cerita-cerita atau apa yang bisa menarik, itu bisa. Contohnya gini, misalkan Sunlight ya. Jadi Sunlight itu mereka bikin cerita bukan bikin cerita, mereka bikin tips cara menghilangkan bau-bau amis dalam mencuci piring. Langkah pertama, cucilah dengan air. Dan itu banyak loh cerita-ceritanya. Jadi cerita-ceritanya itu dibikin di website dia. Jadi mereka bermain SEO. Itu biasanya kadang kalau mau kita di tonton pertama itu bayar ya lewat Google Ads biasanya. Cuman aku nggak mungkin bahas di sini. Tapi aku kasih tips buat teman-teman yang mau belajar digital marketing lewat Google My Business yang aku ceritain. Kalian bisa join di Gapura Digital Google. Itu di Tebet, Jakarta. Kuningan, Jakarta. Aku suka pelatihan di sana. Google My Business, Gapura Digital, kan cari aja. Itu biasanya dilatih sama yang punya Kaizen. Itu siapa namanya? Aku lupa ya. Pokoknya dia tuh dosen manajemen marketingnya Gunadarma. Aku belajar sama dia udah 2 kali, 3 kali bahkan. Jadi nanti kalau teman-teman mau belajar digital marketing lebih teknisnya, workshopnya sama beliau, itu bisa. Gitu. Lalu kemudian Gapura Digital, Google Gapura Digital ya. Gitu. Jadi tadi aku lanjutin yang Sunlight ya. Cara mencuci piring. Jadi orang-orang yang mau cari, gimana sih kok piring gue bau amis terus, cari mencuci piring sebagai apa? Nanti muncul website dia, pas udah dibuka, diklik, habis baca ceritanya paling bawah ada postdiknya Sunlight. Jadi kita memancing orang biar lihat iklan kita lewat masuk cerita kita gitu. Itu ada trik-triknya untuk mengambil, itu masuknya ke marketing konten ya. Jadi kita bermain konten, gimana sih caranya melakukan pemasaran di era digital yang memang kita bisa memancing konsumen. Itu lewat SEO. Semua macam, ada SEM juga, Search Engine Marketing. Jadi kalian pernah nggak sih, misalkan kalian buka aplikasi atau buka apalah, terus tiba-tiba muncul iklan. Apalagi kalau kalian buka Indo Access One, itu SEM tuh. Jadi iklan banyak banget kan. Nah, jadi salah satunya tadi seperti itu ya, kalau kita ingin melakukan pemasaran di era digital, kalau misalkan dalam produk kita seperti apa. Contoh, produk, aku kan cemilan kekinian nih. Nah, kalian bikin topik-topik kekinian itu seperti apa? Kalian bisa, kalau kalian punya keahlian menulis, itu luar biasa. Punya talent di luar bisnis, copywriting. Jadi kalian mengandalkan diri kalian bikin cerita-cerita unik tentang cemilan kekinian seperti apa. Nanti muncul ujung-ujungnya ke produk kita gitu. Lalu kemudian tadi udah ya yang revenue stream, salah satunya adalah lewat IPO, Initial Public Offering. Jadi kalian udah membuka saat itu kalau udah besar banget, tapi kalau belum besar minimal franchise, swap lokal dan sebagainya. Oh ya, tadi ada sedikit yang aku lanjutin. Jadi kalau kalian punya produk, kalian udah punya perencanaan dana investasi yang bagus kan, tadi lewat website mereka akan pesen franchisean ke kita atau pesen biar mau bermitra gitu. Pertama, investor A invest 60 juta. Misalkan modal aku, pokoknya kalau mau buka kemitraannya Kibo Snack, minimal tuh punya duit 40 juta modalnya. Tapi aku jual 60 juta. Aku dapat untung 20 juta di awal. Nah, 40 juta ini akan aku alihkan untuk buka outlet yang di Bogor. Atau si kemitraannya mau rekomend, aku maunya di Depok, boleh, nggak masalah. Itu tergantung kalian, inovasi kalian dan suka-suka kalian misalnya dengan calon mitra kalian gitu.
Nanti buka lagi, kalian jadi gimana caranya B2C, business to konsumen kalian konsumen tahu produk kalian, kalian suka. Jadi B2C itu untuk kesuksesan kalian menjual produk itu di tempat saat direct selling. B2B kesuksesan kalian untuk menjual brand kalian terhadap perusahaan yang mau bekerja sama dengan kalian. Dua-duanya kalian sukses lah, kalian udah menjadi pengusaha yang luar biasa. Aku belajar tuh dari I'm Gepuk. Aku kenal banget sama ownernya ya. Jadi waktu itu sempat ketemu waktu aku Millennial Entrepreneur Course. Ya, beliau tuh memang rendah hati banget lah. Istilahnya memang terkait udah orang Jawa, terus kayak wah pokoknya bahkan dia nggak bisa bikin bisnis plan. Jadi lucunya, jadi waktu itu dia lagi buka, teman-teman mungkin bisa belajar dari dia ya. Jadi dia tuh memang orang yang baik dan dia istilahnya nggak sombong lah. Tapi dia tuh sederhana. Jadi dia nemuin produk cabai awalnya itu dari bawang sama kacang doang katanya. Jadi menjadi produk ayam gepuk yang seperti sekarang lah. Tapi dulu tuh sistemnya orang tuh lesehan. Ini kalian harus belajar juga ya terkait kalau di bisnis tuh namanya bootstrap. Jadi sistem kalian menekan biaya investasi kalian kalau masih startup, masih baru. Biar kalian nggak keluar banyak cost di awal, tapi bisa menekan cost di awal dan mendapatkan untung yang bisa sebesar mungkin gitu. Tapi dengan catatan halal ya. Jadi dia tuh nggak usah lah pakai duduk. Itu lesehan doang. Jadi cuma gerobak satu sama lesehan. Terus pas udah lesehan, ternyata enak dan selalu rame. Minimal kalau kalian mau buka outlet juga, kalau emang produk istilahnya kalau kalian low budget bisa loh kalian bikin low budget tapi quality orang suka, quality premium. Tadi salah satunya ayam gembus, produk itu enak banget, orang suka sambelnya, ayamnya. Kalau gerobak kecil nggak punya meja lagi, orang tuh lesehan gitu kan. Tiba-tiba ada orang Cina waktu itu, katanya sih bilang kayak orang Cina gitu ya. Jadi dia datang makan dan katanya enak banget. Terus dia ngasih nomor telepon, kamu nge-franchising nggak? Terus Pak Gembus itu, Pak siapa ya namanya, aku lupa. Ya pokoknya aku tuh nggak kenal banget. Maksudnya gini, aku tuh kenal dia waktu itu pas Millennial Entrepreneur Course, aku cerita sama dia gitu. Dia dulu tuh seperti apa. Dan pernah follow juga IG juga kan. Terus dia tuh bilang kalau memang awalnya saya nggak bisa bikin bisnis plan bahkan. Apalagi kalian misalkan kalian udah belajar bikin bisnis plan, wah harusnya bisa dong menjalankan bisnis. Dia tuh nggak bisa bikin bisnis plan, bahkan dia ngopi bisnis plan dan bikin donat kayak gembus, kan lucu kan. Wah kok bisa gitu. Iya pokoknya saya nggak ngerti bikin bisnis plan, akhirnya saya ngopi aja punya dan bikin donat, dia bilang seperti itu. Dan ya udah, akhirnya karena itulah kekuatan produk kalian, produknya unik, orang suka, ya udah nih, akhirnya buka cabang dan hingga sampai sebanyak sekarang karena mereka mainannya itu mitra investasi dan sebagainya. Nah apalagi kalau kalian udah punya perencanaan yang sangat kuat ya, lalu kalian buka investasi dan kemudian cabang, misalkan ada 10 mitra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Si A di Bogor, si B di Jakarta, yang si C di Jakarta Selatan. Jadi tempatkan pembukaan cabang berdasarkan mitranya itu siapa. Jadi kalau ada 20 cabang berarti ada 20 mitra. Waktu itu ayam gembus dia cuma sekali masarin gitu gini, ada 100 waiting list. Wah, berarti berapa? 100 cabang kan seperti itu. Jadi kalian juga kalau udah mahir lah memang produk siapa yang punya produk. Misalkan ya produk-produk simpel lah, hijab misalkan. Yang punya produk hijab itu juga bisa kalian menjadi untuk perluasannya membuka reseller gitu. Jadi begitu pula ada makanan frozen itu kalian inovasi seperti itu. Kalau aku, jadi Kibosnack itu strategi adalah market development. Jadi aku bikin konsumen. Jadi di sini aku bikin sisi kreatif dalam bermarketing ya. Aku pingin konsumen yang, jadi gini, kalian jangan juga idealis ya, contoh gini, saya punya produk tapi nggak bertahan 1 hari, tapi tiba-tiba ada orang Padang mau beli Sumatera kan, lintas pulau kan, terus dijual, jangan, itu resiko. Nah waktu itu problem aku tuh kayak gitu dulu. Jadi gimana ya, orang yang di Sumatera bisa cobain Kibosnack yang ada di Jabodetabek gitu, karena kan memang produknya apalagi GoFood, bahkan GoFood tuh terbatas loh. Kalau kalian buka di Depok itu cuma daerah Depok doang. Kalau untuk Jakarta bisa aja, tapi kalau abang ojeknya mau, dan itu mahal banget costnya gitu kan. Aku aja yang dari Gunung Sindur sampai Sawangan aja lumayan 10.000, 15.000 gitu. Jadi kalau cabang kalian banyak, selain
oke, kalian punya GoFood dan kalian ngembangin usaha itu, bikin inovasi produk yang orang lain itu, yang segmen pasar kalian secara geografis gak kesampaian, tapi bisa kesampaian. Akhirnya aku menemukan Kibo Snack yang frozen. Walaupun pokoknya sekarang masih vakum ya, pokoknya insya Allah nih nanti setelah wabah ini selesai, aku juga bakal balik lagi kan ke bisnis aku. Jadi waktu itu memang frozen itu, sistemnya itu adalah di vacuum press, jadi digoreng setengah matang, terus itu bisa, nah ini dibutuhkan research produk, jadi aku sebelumnya punya research juga, ternyata produkku ini yang frozen, dia bisa bertahan 3 hari, berarti pengirimannya nggak boleh lebih dari 4 hari, gitu. Berarti terbatas nih, pengirimannya dari sampai Sumatera, sampai ujung Pulau Jawa aja, kalau misalnya ke Papua, bisa sampai 4 hari, 5 hari, gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi waktu itu pernah dites, kita boleh tesnya sama temen dulu, misalkan dulu tuh aku punya temen yang ada di Padang, jadi misalkan ngetes sama juga yang di Riau, ngetes nih gue kirim ke Padang ya sama gue kirim ke Riau, bertahan nggak? Enak gitu. Oh berarti pas. Nah jadi kalian kalau dalam berbisnis nanti merasakan dari gejolak-gejolak yang kayak nggak bisa langsung sukses, karena aku selalu bilang ke teman-teman, business is marathon, not sprint. Jadi bisnis itu tuh kayak kalian punya step-step tertentu yang nggak bisa langsung gapai sukses aja gitu kan. Aku juga butuh prosesnya. Alhamdulillah kemarin kan pas menang competition dapat permodalan usaha. Ya walaupun dana itu belum cair, insya Allah sih tahun ini gitu kan. Dan ini aku nggak jadikan sebagai musibah ya. Banyak kenapa nggak cair-cair. Ini sebagai ladang aku untuk belajar lebih lagi. Wah, mungkin Allah menyuruh gue untuk belajar lebih dalam lagi. Akhirnya aku selama mumpung masih di rumah aja nih, itu banyak belajar terkait operasional bisnis seperti apa, franchise seperti apa, tadi perencanaan keuangan yang benar, laporan keuangan seperti apa. Terus kita uji deh bisnis kita, atau namanya feasibility study. Jadi business feasibility atau studi kelayakan usaha kita, sisi marketnya gimana, sisi produknya gimana gitu. Terus kemarin ada yang komen ke aku gini, Kak, kenapa nggak dijalanin aja bisnis frozen ya? Nah ini aku sekalian sharing ke teman-teman ya, semoga insya Allah bermanfaat. Ini kan peluang Kak, orang-orang pada di rumah, tapi kenapa Kakak menolak peluang itu? Aku bukan yang menolak peluang untuk tidak menjual frozen itu ya. Pertama, kita harus ngerti namanya bisnis marketing STP ya, segmentation, targeting, and positioning. Ini khususnya aku bahas di positioningnya ya. Di positioning ini berhubungan sama model usaha seperti apa. Jujur, aku ingin Kibo Snack ini yang utamanya itu orang kenal adalah yang snack box, bukan yang frozen. Kalau aku viralin yang di frozen lebih dulu, otomatis frozen ini akan menjadi produk utama. Nah, kalian harus bisa menentukan sebagai owner. Kalau kalian punya produk yang sama, tapi ada diferensiasi produk ya. Jadi ada varian, tadi ada yang frozen, ada yang snack box. Kalau bisa, mana yang mau kalian jendolkan? Aku ingin utamakan ya snack box. Positioning Kibo Snack sebenarnya adalah snack box. Namanya juga Kibo Snack kan snack box. Jadi yang frozen ini sebagai alternatif buat aku. Jadi makanya daripada apalagi kalau aku tuh belum ada haki ya, belum ada hak cipta. Legalitas masih belum ngurus juga, karena memang aku butuh yang outlet tuh buka dulu, karena memang kalau legalitas kan kita harus ngitung SDM-nya berapa, karyawannya ada berapa, cabangnya di mana gitu. Itu nanti ada. Jadi harus pertimbangan. Jadi bisnis nggak bisa buru-buru gitu loh. Emang harus pelan-pelan banget gitu loh. Beda ya, step by step sama mager itu beda banget. Gitu. Kalau step by step kita tetap memikirkan perencanaan matang, tapi nggak usah buru-buru gitu. Aku juga selain, bahkan bisnis plan aku bikin 2 bulan loh teman-teman. Sebulan itu aku research, ada research-nya, research marketing sama market sama research produk itu sendiri. Terakhir baru bikin bisnis plan sebulan, sama research supplier, nyari supplier yang tepat seperti apa. Terus aku cari, kira-kira orang ngemil, dulu yang pertama kali aku buka tuh di kampusku ya. Ini di kampus TCD ini ada berapa banyak orang yang ngemil. Budget mereka paling mahal berapa, saingan aku tuh siapa aja. Nah itu harus diperhitungkan. Oh, nggak tahu nih Bang Heri nonton atau enggak ya. Jadi saingan aku waktu itu pertama kali es ungu, jadi es pisang ungu waktu itu. Aku lihat pasar mereka, orang-orang yang beli itu kayak gimana. Oh, paling mahal es ungu ternyata 8.000, fix, berarti gue nggak boleh jual lebih dari harga 8.000. Oh, berarti gue harus kurangin cost-nya. Gue harus, jadi kan kalau Kibo sebenarnya cost-nya agak tebel ya gitu. Nah, inilah permainan bisnis. Berarti ada bahan baku yang memang dialternatifkan, cari supplier. Aku sampai mati-matian cari supplier tuh yang emang murah ya. Jadi waktu itu aku supplier salah satu itu, aku banyak ya supplier aku itu yang 3 rasa ya. Insya Allah Juli nanti coming soon yang rasa baru ada 3, jadi ada 6.
Jadi sebelum pas aku buka outlet, aku nggak mau varian rasa aku cuma 3, minimal 6. Dan bahkan kalau aku mau buka outlet, insya Allah nanti varian rasanya berubah, ada terus. Jadi setiap bulan ada rasa baru, setiap bulan ada, atau minimal setiap season. Jadi kalian bikin season, misalnya 3 bulan sekali uh, ada inovasi-inovasi baru, terus kalian getolin, bikin konten marketingnya, bikin iklannya, dan sebagainya. Itu nanti permainan-permainan orang-orang marketing biasanya. Gitu. Dan kalau kalian yang masih baru, kalian harus bisa owner yang multi-talent. Bisnis operasional ngerti, finance ngerti, marketing ngerti, finance ngerti, SDM ngerti juga. Jadi bahkan aku sebelum ngerti SDM, aku ngerti psikologi juga, consumer behavior seperti apa. Terus aku keuangan juga belajar, BP itu apa, dan sebagainya. Jadi harus bisa semuanya multi talent gitu. Apalagi kalau kalian suruh bisnis kalian apa sih? Aku pernah ditantang sama investor aku, Han, coba jelasin deh 10 detik bisnis kamu tuh apa dengan detail dan jelas. Han, jelasin semua bisnis kamu dari marketing, SDM, operasional dalam waktu 3 menit. Wah, aku dulu tuh bahkan begini gini. Ini sekalian sharing ya. Jadi dulu waktu itu aku pernah lomba bisnis plan yang tingkat nasional tuh di Agri Fair di Jember. Jadi presentasi itu minimal 10 menit. Bahkan mau jadi 5 menit. Itu pada ngomel-ngomel semua peserta gitu kan. Yang dari UI ngomel, yang dari ITB ngomel, Kak, kenapa 10 menit? Kita udah latihan sampai 10, kenapa 5 menit? Kita udah latihan 10. Aku kayak, bukannya sombong ya, cuman kayak, untung udah terbiasa pitch deck sama investor tuh 3 menit, 2 menit, jadi kayak istilahnya udah terbiasa. Nah itu, kekuatan owner adalah kita harus bisa meyakinkan sesimpel mungkin, tapi make it premium gitu. Oke, gitu. Han, coba jelasin, produk kamu apa? Produk saya gini. Gitu. Jadi pertama itu aku jelasin produknya apa, keunikannya apa, mau ke depannya mau kayak gimana, butuh dana berapa. Jadi kalau kalian nanti mau cari investor, kalau sebelum ngasih proposal, kan otomatis komunikasi dulu. Minimal kalian kasih tahu produk ini apa, keunikannya apa, kekuatannya apa, kedepannya mau kayak gimana. Itu yang paling penting. Gak nanya-nanya. Dan terakhir butuh dananya berapa, udah selesai. Nanti untuk detailnya, nanti bisa lewat proposal. Gitu. Jadi biasanya untuk kalau misalkan kita mau cari perluasan pasar tuh seperti itu ya teman-teman. Gitu. Oke. Tadi udah insya Allah udah kebayang ya seperti apa. Lalu kemudian tadi kalau benchmarking tadi aku udah jelasin ya teman-teman. Jadi kalau mau bikin usaha, cari produk kalian itu miripnya sama produk apa yang udah terkenal. Contohnya aku Kiboslet. Kalau kalian perhatiin deh, sekilas tuh mirip takoyaki loh. Kalau kalian stalking Instagram ya. Jadi aku tuh benchmarking pertama kali waktu itu takoyaki. Nah, jadi dilihat perkembangan usaha seperti apa. Tapi ternyata takoyaki ini punya kelemahan. Ternyata dia cuma booming tuh dulu di tahun berapa ya. Sekarang produknya tetap jalan, tapi B aja orang gitu. Bahkan sekarang kan yang lagi booming tuh ya tadi ice coffee, Thai tea, lalu apalagi sekarang tuh yang terkenal tuh Dalgona Coffee kan, terus ada Oreo Mousse dan sebagainya. Dan kalian tuh apalagi kalau kalian tuh food enthusiast ya, itu enak banget lah kalau bisnis food kuliner. Kalian tuh mau bikin produk baru, ngelihat saingan seperti apa, produk kalian unik seperti apa, kalian menganalisisnya gampang. Gitu. Lalu kalau melihat benchmarking itu gimana sih? Jadi yang pertama kalian bikin list perusahaan-perusahaan sejenis. Misalkan kalian bikin produk apa ya? Aku mau bikin produk es krim goreng. Jadi produk es krim gorengku ini dari inovasi buah-buahan. Kalian cari produk-produk es krim goreng yang terkenal apa? Pasti ada. Nah, pelajari marketingnya seperti apa, pelajari operasional seperti apa, at least kalian tahu strategi kenapa sih ini produk unik banget. Contoh lagi, kalian mau bikin produk puding. Benchmark kalian Puyo Dessert. Mungkin kalau teman-teman yang suka jalan-jalan ke mall mungkin tahu ya. Puyo Dessert itu unik ya. Jadi yang nemuin itu foundernya adik kakak. Jadi salah satunya itu kuliahnya di BINUS atau Praset Mulia gitu, aku lupa. Jadi dia juga awalnya sebelum sebesar ini, mereka tuh cuma di ruko doang gitu. Tapi dari ruko ini mereka tuh kuatnya di marketing insight. Jadi konten marketing mereka di sosial media tuh gila-gilaan, kreatif banget, inovatif, unik, unyu dan sebagainya. Ada puding doang lah, tapi yang segini ini itu harganya 13.500. Aku aja gila, gue kagak kenyang, sekali slep juga udah habis kali gitu. Jadi itu dia kenapa bisa berani jual mahal, karena brand mereka, brand establish mereka tuh emang kuat banget gitu. Personal branding mereka. Jadi cara memperkuat personal branding adalah
selain kalian main di quality management, jadi total quality management itu kalian menjaga standar kualitas produk kalian. Lalu kemudian yang terakhir adalah kalian bermain di inovasi, kreatif, inovatif mungkin gitu. Bikin yang sosial media itu memang benar-benar kalian bisa berinteraksi dengan konsumen dan bikin yang konsumen first impression pertama kali kalau produk-produk baru tuh lewat sosial media loh. Bikin deh sosial medianya itu desainnya yang keren, desainnya yang fits, terus yang unyu-unyu, ada animated, ada teaser, ada pokoknya yang emang benar-benar bikin insight first time mereka bisa kepo. Dan yang terakhir adalah tadi perluasan pasar kalian. Model kalian ke depannya mau ke gimana? Aku mau buka outlet, terus habis itu aku mau buka franchise, aku mau buka sebagainya. Nah, mungkin terakhir ya, ini kata panitia udah 5 menit lagi. Aku mungkin akan sebagai gambaran teman-teman untuk bisnisku tuh ke depannya seperti apa. Mungkin kalian bisa belajar. Jadi insya Allah atas izin Allah. Jadi di tahun akhir tahun ini ketika udah buka outlet, pertama bikin bisnis sustain gimana sih? Kan pertama udah dapat modal usaha nih. Baik itu dari dana hibah, dari dana investasi, atau dari dana sirkah. Itu pertama kalian bikin bisnis plan yang kuat, perencanaan keuangan, perencanaan investasi seperti apa. Lalu kemudian setelah yang kedua adalah kalian bikin sistem. Jadi sistem kalau aku modelnya itu unik. Jadi aku bikin kreatif. Gimana caranya ya? Gue ngegabungin beberapa model menjadi model usaha bisnis yang itu emang punya Kibo gitu. Jadi aku bikin model usahanya outlet campur cloud kitchen. Tahu ya tadi teman-teman aku udah jelasin yang cloud kitchen itu seperti apa. Kalau yang outlet itu seperti apa. Jadi kalau misalkan yang outletnya, aku punya outlet di tempat penjualan, orang datang, terus aku nyiapin dine-in tapi cuma 2 atau 3, jadi kayak bar sistemnya. Terus kemudian, tapi gorengnya di sana. Tapi untuk menjadi bahan mentah dan baku menjadi bahan setengah jadi, itu aku bikinnya di production house. Jadi ada production house juga di tempat yang jauh dari outlet gitu. Jadi dari Kibo, dari bahan baku yang masih chain supply, masih supply banget lah pokoknya. Itu diolah menjadi yang sistem belum digoreng. Jadi dibentuk, nah digorengnya itu. Jadi setiap beberapa waktu, misalnya setiap seminggu sekali, aku udah tentuin proyeksi penjualan. Sehari aku mau jual berapa, hari kedua aku mau jual berapa. Satu unit, aku akan produksi 30 box. Aku target outlet, itu akan buka 2 kali unit, berarti 60 box yang akan aku jual. Jadi seperti itu. Kalian tuh harus punya visibility ke depannya seperti itu. Nah nanti, saat kalian udah bikin sistem seperti itu, nanti otomatis autopilot. 1 tahun sistem outlet kalian atau sistem booth kalian itu udah autopilot. Atau yang mau reseller deh, kalau mahasiswa deh, sistem reseller. Kalian udah punya SDM yang mengelola. Karena aku juga punya teman yang reseller juga. Kok lu nggak ngurusin bisnis lu, tapi bisnis lu tetap jalan? Iya, karena punya sistem. Punya SDM yang tiap hari ngambil ke vendor, terus ngolah, terus udah punya orang yang bisa multi talent juga. Jadi selain dia ngitung keuangan, dia ngambil produk ke vendor gitu. Dia juga bikin konten marketing juga di sosial media. Jadi makanya bisnisnya jalan seperti itu, bikin sistem. Cara bikin sistem, bikin perencanaan bisnis yang benar gitu. Intinya 2 menit lagi ya. Jadi intinya kalau teman-teman mau bermain food kuliner, coba kalian berpikir inovatif, kreatif, berani beda, berani ngambil resiko. Oke? Terus selalu melakukan hal-hal yang out of the box lah intilahnya kalau untuk marketing strateginya. Dan banyak belajar, banyak baca, banyak ikut seminar atau workshop terkait entrepreneurship, pengelola usaha. Itu tuh penting banget buat kalian, karena aku juga belajar juga ya sama Om Rex yang punya Abnormal. Aku itu katanya beliau bilang kalau misalkan banyak baca dan banyak belajar itu kunci utama mau jadi sukses bisnis. Jadi nggak ada, aku kan bisa jualan, oke, tapi kalau nggak ada ilmunya, kalian nggak akan bisa sustain bisnis sama aku. Jadi ilmu itu penting. Dan yang terakhir, tadi teman-teman aku singgungkan retainer earning ngelabari tahan itu apa. Kalau kita bisnis syariah, kalau kalian mau cepet berkah ya, coba retainer earning persentasenya diambil untuk sedekah. Jadi setiap tahun itu kalian punya retainer earning yang untuk disedekahkan, tapi jangan dijadikan biaya operasional. Jadi sedekah itu, jadi retainer earning itu jadi investasi modal usaha kalian secara duniawi. Dan yang satu sedekah itu retainer earning kalian untuk akhirat. Jadi untuk memang
ya akhirat gitu untuk pahala kalian gitu. Karena insya Allah kalau misalkan kalian juga kan intang surullah hayasurkum wa sabit akdamakum kan. Kalau misalnya kita menjaga agama Allah, kita jalankan dakwah kita ada sisi kebaikan yang kita ambil, saling menolong sesama, menjaga agama Islam terutama. Itu insya Allah akan mudahkan jalan urusan kita. Gitu. Banyak selain kita banyak belajar, banyak baca, ibadah, sedekah, dan kalian introspeksi diri untuk menjadi orang yang lebih baik dan siap untuk menjadi learner. Gitu. Oke, semangat teman-teman yang mau untuk bisnis kuliner. Mungkin dari panitia ya, ini aku udah di WhatsAppin, udah selesai. Untuk Fikri? Iya, Bang. Udah ya? Ya, Mas. Ya. Ya, Masya Allah, terima kasih kepada Bang Farhan atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kita berikan 2 penanya kali ya. Ya, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya bisa ke private chat di akun saya ya. Oh ya, baik. Yang pertama ada Ahmad Riswantio dari Kasesket Universitas Ibnu Khaldun ya. Pertanyaannya, peluang usaha di bidang food sekarang di dalam keadaan wabah yang begini, yang lagi rame mungkin frozen food. Adakah peluang usaha di bidang food lain untuk keadaan seperti ini dan mahasiswa bisa mulai hal tersebut? Terima kasih. Ditampung dulu atau ini? Langsung jawab aja kali ya. Oh, langsung jawab. Oke. Iya. Jadi peluang kalau itu selain frozen food ada lagi loh, catering salah satunya itu peluang banget. Jadi apalagi kalau dia udah di rumah aja, tapi orang-orang di rumah tuh nggak bisa masak. Ini peluang banget loh. Jadi ada sistem catering. Jadi kalian menyiapkan makanan untuk orang yang males masak. Tapi ini peluang banget buat kalian yang bisa masak untuk buka catering. Pertama catering. Yang kedua adalah supplier, food supplier. Jadi kalian tuh sistemnya kayak kalian cari buka deh nanti Instagram Garlic ya. Itu jadi buat ibu-ibu rumah tangga yang nggak bisa masak. Mereka bisa punya usaha, mereka bisa masak dari produk. Jadi kita beli bahan-bahan baku. Kita yang beli bahan bakunya, kita yang bikin resepnya. Jadi ada box, jadi di dalam box itu ada bahan-bahan baku, ada sayuran, ada tomat, ada tempe, ada ayam, terus di dalamnya ada resep juga. Jadi nanti misalkan mau beli food supplier untuk bikin soto, nah nanti kita yang nyiapin supplier, kita nyiapin bahan-bahan bakunya, kita jual ke orang-orang yang mau masak. Gitu. Jadi selain frozen, ada kalian sebagai chain supplier, food supplier sama selama. Jadi kalau tadi katanya sama sebagai supplier buat mungkin ibu-ibu rumah tangga yang nggak bisa masak, apalagi males belanja keluar karena COVID, kita bisa menyiapkan jasa servis dan menjual bahan baku kita udah sama resepnya lagi gitu. Apalagi kalau kalian ini bungkus dengan brand gitu, makin cepat. Itu Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Bisa private chat. Oh, ini ada lagi, Bang. ada. Dari Reza Maulana dari Kasesket Wika Bogor. Kira-kira hal paling urgent apa yang harus diperhatikan ketika mau jalanin usaha? Sorry ulang. Diulang. Kira-kira hal yang paling penting yang harus diperhatikan ketika mau jalanin usaha itu apa ya? Langsung jawab ya. Jadi yang pertama
hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah produk kalian. Produk kalian itu ada pasarnya nggak sih? Contoh, aku mau jual sisir, tapi misalnya gini, aku mau jual sisir, tapi aku mau jual di sekolahan yang orang-orangnya botak semua. Pasti nggak ada yang mau beli kan? Karena sisir kan buat orang yang punya rambut kan. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus cari pasar yang produk kalian itu pasti bakal diterima, orang pasti suka, apalagi kalau bermanfaat, apalagi makanan ya. Makanan tuh pasti orang bakal beli karena kalau kecuali tidak enak, atau kalian nawarin ke pasar yang salah. Kalian jual makanan pedas ke orang yang nggak suka pedas. Karena nggak akan laku, produk itu nggak akan laku. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah jenis produknya apa, mau jual apa, selain produknya apa, terus pasar kalian siapa. Lalu yang kemudian yang selanjutnya kalian buat adalah pengembangannya ke depannya mau kayak gimana, model usahanya seperti apa, itu model yang bisa aku jelasin. Jadi produknya apa, pasarnya siapa, model usahanya mau kayak gimana. Dan yang terakhir adalah kalian bikin perencanaan keuangan. Kalau kalian nggak bisa bikin perencanaan bisnis, kalian bisa bikin perencanaan keuangan. Karena perencanaan keuangan itu adalah jantung dari bisnis. Karena kenapa? Kalian nggak tahu kalian untung dalam berbisnis. Karena bisnis juga goals utama mau bisnis apapun apa? Profit. Ya kan, kalau kalian nggak dapat profit ya bukan bisnis, namanya itu social enterprise atau memang untuk sosial gitu, bukan hanya untuk keuntungan gitu. Tapi kalau namanya bisnis yang kalian berikan untuk profit ya, kalian harus bisa memperhatikan perencanaan keuangan, bukan harga. Kalau di bisnis kan kayak seperti bahan baku ya, berarti variable cost-nya, bahan bakunya, terus biaya tetapnya, sewa tempat, sewa website, atau sewa SDM-nya juga. Jadi kalau kalian nggak mau pakai tangan sendiri. Jadi yang paling penting selain produk, melihat pasar, yang ketiga adalah melihat model usaha kalian. Kalian harus bisa bikin perencanaan bisnis gitu. Jadi kalian kalau nggak bisa bikin juga keuangan gitu. Tentukan proyeksi penjualan kalian sehari mau jual berapa. Aku mau jual kue cubit nih, jualan di kampus. Oke. Nah, tapi kan harus tentukan cost kalian setiap kalian cost-nya itu keluaran setiap kapan, berapa, dan tentukan hasil cubit itu ada dapat berapa. Contoh, kalian harus jelas, aku mau bikin kue cubit. Cost aku 50.000, bisa bikin 100 kue cubit, dan aku akan jual dalam waktu sehari. Sehari harus laku minimal 20, so kalian akan produksi berarti berapa? 100 dibagi 20, berarti 5. Berarti 5 hari harus sudah habis. Jadi seperti itu sistemnya. Jadi gunanya perencanaan bisnis atau keuangan atau bisnis, perencanaan bisnis itu gunanya buat apa? Kalian harus bisa menentukan ke depannya kalian mau istilahnya memberikan produk ini baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya seperti apa untuk konsumen gitu. Begitu sih. Ini Bang, ada satu lagi mungkin ya. Assalamualaikum Kak. Maaf, saya Eka Zuliana dari Departemen Kewirausahaan KC Useful UPN Veteran Jakarta ingin bertanya, bagaimana cara kita tetap eksis dalam wirausaha terutama untuk dana usaha KC, sementara kegiatan kita terbatasi oleh PSBB. Lalu bagaimana strategi pemasaran produk yang baik yang dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang kita jual, sementara kebanyakan online shop saat ini bahkan mengalami penurunan pendapatan. Oke. Tadi yang pertama itu adalah apa tadi? Coba ulang yang pertama. Yang pertama itu bagaimana cara kita tetap eksis dalam berwirausaha terutama untuk dana usaha KC, sementara kegiatan dibatasi oleh PSBB. Jadi pertama biar tetap eksis. Tadi KC, tadi nyebutin ya. KC ya? Iya, untuk jadi, dana usaha KC. Oh, kalau boleh tahu itu divisi kayak hukum gitu ya, kegiatan usaha mahasiswa gitu? Iya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian mau punya bisnis dan tetap eksis itu gimana? Itu tadi kalian harus pelajari konsumen kalian maunya apa. Jadi kan aku sebenarnya udah disinggung ya di pertanyaan pertama tuh udah disinggung banget. Peluangnya apa sih kalau lagi COVID, lagi PSBB gini, jualan apa aja? Kalau di food ya, tadi frozen food, catering,
food supplier, kalian manfaatkan itu. Jadi coba usaha kalian itu kalian menggunakan produk-produk seperti itu gitu. Dibandingkan mungkin barang atau ya makanya itu lebih penting. Bahkan sekarang kita mau beli gula aja tuh dibatasin dengan Indomaret gitu. Jadi kayak makanan itu tuh memang utama. Dan kalau bisa kalau kalian mau tetap eksis, kalian harus gila-gilaan marketingnya gitu loh. Jadi bikin pasar kalian tuh siapa? Kalau pasar kalian anak kampus Wika misalkan, bikin produk kalian ini emang viral, positioning sebagai, misalkan ada teman-teman yang ada di kosan, bikin produk positioning. Jadi kan kita bermain positioning ya. Jadi bikin positioning itu adalah memang produk yang memang ini tuh anak Wika itu anak kosan anak Wika tuh belum istilahnya menjadi solusi untuk mereka produk kalian itu. Kalau produk kalian menjadi solusi tanpa kalian melakukan pemasaran, produk kalian masih akan dicari. Jadi itu untuk memperbaiki produk kalian. Next, kalau dari COVID tadi, pemilihan produknya enaknya itu seperti tadi, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Tapi kalau bicara food tadi, catering, frozen, sama food supplier. Tadi yang terakhir, coba diulang pertanyaannya di kalimat terakhir. Setelah SPBB. Bagaimana strategi pemasaran produk yang baik yang dapat menarik konsumen untuk melirik produk yang kita jual, sementara kebanyakan online shop saat ini bahkan mengalami penurunan pendapatan. Kalau aku boleh tahu, ini divisinya itu mereka biasanya ngejual buat anak WK atau anak KC-nya doang. Buat KC sih kayaknya. Aku kebetulan divisinya sama seperti kalau aku dulu di KCI Chef, KCI dia, juga anak KCI dulu. Aku divisinya PBM, pengembangan bisnis mandiri. Jadi memang kita punya produk yang untuk ranah segmentasi pasar itu memang anak-anak kampus aku gitu. Tidak hanya anak KC, bahkan anak BEM atau anak LDK pun bisa membeli produk kita. Gimana sih cara strategi pemasarannya? Kalau anak kampus, mereka harus bisa bikin marketing viral atau marketing virus. Jadi marketing virus aku bilang ya. Jadi bikin seviral mungkin produk ini, cari follower anak-anak itu siapa sih gitu, baik yang anak di KC maupun siapa, mereka pasarin. Terus dulu kalau sekarang kan udah ada Insta Story, udah ada Insta WhatsApp, itu kalian bisa mainin melalui tadi, apalagi sekarang kayak acara-acara kayak gitu, kan kalian viralin secara tidak langsung. Jadi bikin aktif gitu kalau untuk pemasaran gila-gila promotion mix-nya ya lewat internet persen. Lalu setelah kalau kalian sudah gila-gilaan di digital marketingnya, kalian udah di lewat Instastory, udah gila-gilaan, udah lewat virus, endorsement, marketing influencer, orang-orang influencer itu siapa sih? Kan orang-orang pasti ada salah satu tokoh atau mahasiswa yang dia tuh kalau dia pakai, orang juga pakai. Kalau kata dia oke, kita juga pasti bilang oke. Contoh misal ketua KCI-nya nih, misalnya. Itu kan pasti kaya kan oleh orang gitu. Jadi kalau ketua KCI-nya udah pasarin, otomatis kan staff football-nya kan. Jadi bikin seviral mungkin untuk di kampus. Dan yang kedua, kalian bikin marketing kontennya kreatif gitu loh. Bikin caranya gini, kadang ke rumah orang kalau mau bikin bisnis atau marketing, mereka caranya gila-gilaan. Tapi mereka tuh gak bikin sistem blueprints yang sangat efektif dan efisien agar konsumen bisa reach kita loh sebagai produsen gitu. Kita harus bisa bikin channel yang gampang agar konsumen bisa reach kita, agar konsumen bisa beli produk kita. Produknya oke, tapi cara belinya gimana ya? Nanti kalau kayak gini gimana? Lah, gue kan jauh, rumah gue kan nggak jadi deh. Nah, udah channelnya aja nggak dibikin, gimana konsumen bisa raih produk kita? Jadi gampangnya adalah contoh tadi catering ya, buat anak-anak catering, buat anak-anak kosan, harganya merakyat tapi kenyang misalkan. Kalian pokoknya itu tim kreatif director lah, tim kreatif yang bisa bikin kayak gitu. Udah selesai, kalian bikin postingnya, kalian viralin gitu. Kalau misalkan ada modelnya, kalian bisa pakai modelnya gitu kan. Jadi modelnya kalau bisa tuh yang influencer, yang hitsnya Wika, itu bisa menjadi salah satu mempengaruhi consumer behavior orang. Misalkan ketua kasih kita pakai, gitu, ketua kasih kita pakai loh gitu. Jadi masih kita nggak pakai sih gitu. Jadi itu salah satunya. Terus selain bermain di marketing digitalnya juga, kalian main blueprints-nya, channel-nya.
sistem gimana? Nah, kalian bisa bikin tuh. Jadi misalnya di Postlik di bawahnya cara pemesanan. Cara pemesanannya adalah kontak person screening, masukkan nomor telepon gini-gini, atau lebih gampang pakai Bitly WhatsApp, nah itu juga gampang. Yang mau pesen order, klik Bitly di bawah ini, udah selesai. Nanti bisa diantar lewat via, mungkin bisa pakai via GoSend, via Grab Express, atau kurir nggak mungkin ya, kalau kurir kan 2 hari, kalau catering nggak sih lah kalau 2 hari. Jadi seperti itu. Jadi bikin channel yang benar, bikin marketing channel, bikin channel yang benar, bikin marketing konten yang benar, bikin produknya juga yang benar gitu. Dan menangkap insight-nya tadi harus dijalanin semua dengan gila-gila. Karena bisnis kalau nggak gila-gilaan, nggak berani ngambil resiko ya nol gitu. Gitu.